Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Gimana kabarnya? Baik? Wah, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tidak terasa Bapak Ibu, kita bertemu kembali pada ibadah Jumat Pelimensi pada siang hari ini. Dan kita sadari itu semua bukan karena kuat hebat gagahnya kita, tapi itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Frido. Dan sebelum kita memulai pada ibadah kita pada siang hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersama. Allah yang terbaik, Allah yang berkata di dalam kerajaan surga, dalam diri Anak Yesus Kristus Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu Bapa, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Bapa. Sungguh nyata Bapa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu pada siang hari ini Bapa, yang mau Bapa dan rindu Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang menyertai pada kami pada siang hari ini. Engkau tutup bungkus kehidupan kami, tempat ini Bapa, dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus Bapa, sehingga ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang memimpin Bapa. Dan biarlah Bapa ibadah pada hari ini Bapa, nama Allah saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah sama di saat kami datang dan kembali Bapa. Kami boleh pulang nantinya dari tempat ini dengan penuh sukacita, kelimpahan dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berserah diri. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujian sebab Kau besar. Sama-sama kita katakan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
kami memuji-Mu Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorak bagi Allah kita, sebab Dia adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan yang kita alami, Dia adalah Tuhan satu-satunya sang juru selamat di dalam kehidupan kita. Mari bersorak-sorak bagi Allah. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya, Kaulah benar yang kota perlindungan. Tuhan, ku mau sanggup bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan makmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Sebab kita boleh ada sampai detik ini di tempat ini oleh karena Allah yang telah memilih kita, yang telah menentukan masa depan yang terbaik dalam kehidupan kita. Rencananya adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kau telah memilih
suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doaku bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerja-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kekuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu Tuhan, oh dan yang tiada bercela. Mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kalau pujian ini mengatakan Engkau telah memilih kami, bahkan sebelum dunia dibentuk, bahkan Engkau memanggil kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini dari kesibukan kami boleh memberikan waktu kami untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan perhitungkan. Tuhan urapi kami semua yang hadir saat ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi biar apapun yang kami sampaikan, semua hanya berasal daripada Tuhan. Segala roh yang bukan berasal daripada Allah, ajukan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami semua. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siang hari ini saya mau berbicara tentang kekudusan. Ini kalau kita dengar kata kudus, saudara, wah serem ya. Padahal ini suatu kewajiban buat kita orang percaya untuk memiliki kekudusan ini tanpa harus ditawar. Tidak ada tawar-menawar. Coba kita baca untuk mempersingkat waktu. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu
seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, berarti kita anak, Dia Bapa. Tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Berarti hidup kita di dunia ini adalah apa? Menumpang. Berarti nanti suatu saat kita akan kembali rumah kita di mana? Nah, nanti kita ketemu dengan Bapa di sana. Bapa itu adalah terus kalau kita nggak kudus bisa nggak ketemu? Nggak akan bisa. Makanya tadi saya bilang dari awal bahwa kekudusan itu wajib dimiliki oleh orang percaya. Nggak bisa menawar. Kalau kita percaya nanti kita semua kembali ke surga, bertemu dengan Bapa, berarti harus hidupnya kudus. Nanti kita belajar ya. Karena banyak orang di luar sana, bukan di sini, di luar sana banyak orang yang nggak percaya bahwa dia hidupnya kudus. Bahkan katakan bahwa kita semua di sini percaya nggak bahwa firman Allah ini adalah Allah sendiri ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini adalah Allah yang mengatakannya. Berarti sikap kita, nah gini, saya sering katakan gini, nah, firman Tuhan ini ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti adalah isinya adalah perjanjian. Untuk meresponi suatu perjanjian hanya dua, mau percaya atau tidak percaya. Jadi saat kita percaya, kita menerima janji itu. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan terima janji itu. Nanti kita belajar lebih dalam lagi ya. Jadi kekudusan adalah wajib. Nah pertanyaannya gini, ada nggak kira-kira orang kudus zaman sekarang ini? Saya sih biasanya diskusi gitu. Cuman karena waktunya sangat terbatas ya. Saya biasanya kalau dua arah tanya jawab. Cuman waktunya terbatas. Ya kalau kita tanya gini, ada nggak sekarang orang kudus zaman sekarang ini? Siapa yang bilang ada, Pak? Berarti semuanya antara dua nih, antara bingung, ya kan? Nanti kalau pulang dari tempat ini pasti akan lebih jelas lagi siapa status kita di dunia ini. Karena kita harus jelas sebagai orang percaya gini. Kadang-kadang kita katakan, oh saya percaya, tapi kan waktu Petrus tenggelam itu Yesus bilang katakan gini, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kalau kita hitung percaya 1 sampai 100, percaya kita 99, percaya nggak? Nggak gampang gitu. Kayaknya tahun lalu bulan Februari saya berbicara tentang pengenalan akan Allah. Itu termasuk dalam iman. Itu lebih dalam lagi gitu kalau pengenalan akan Allah. Nah kalau kita lihat coba di Roma 1 ayat 7. Kita lihat Paulus itu sejak zaman Paulus, dia menulis dari Roma sampai Filemon, itu suratnya Paulus, kurang lebih 13 surat. Dia dalam surat-suratnya selalu mengatakan bahwa orang-orang kudus. Roma 1 ayat 7 dikatakan gini, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 2. Di surat-surat Paulus selalu dikatakan orang-orang kudus gitu kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Allah. Jadi dikatakan di sini semua Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah pada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus. Jadi sejak zaman Paulus sudah katakan orang-orang kudus. Mungkin kalau ada Paulus sudah hidup zaman sekarang dikatakan gini, untuk orang-orang kudus yang ada di persekutuan doa MNC. Jadi sebenarnya kita mesti ngerti dulu kata kudus itu apa sih gitu. Nah, saya udah kirim ada itu ya di kamus Alkitab.
Ya. Di kamus di Alkitab kita paling belakang ada kata kamus. Ya. Kalau kita lihat di kamus ini kata kudus itu apa sih? Ya, kita baca di sini. Kudus, Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Yohanes 17, 14, 19. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang apa? Ini di kamus Alkitab loh. Jadi berarti kalau kita merasa kita orang Kristen, siapa sih orang Kristen? Ya kan? Terus kita nggak mengaku kita orang kudus, berarti kita mau orang Kristen. Karena ini Alkitabnya tulis semua gitu. Ya, jadi orang kudus itu adalah orang-orang Kristen. Orang kudus adalah orang. Nah, jadi kan lebih jelas lagi kita mulai terbuka nih. Saya mulai buka sedikit-sedikit ya, karena waktu terbatas sih. Saya besok mau firman sampai 2 jam gitu ya. Kita lanjutin nih. Nah, jadi kita dari awal nih. Kita mundur ke belakang dari mulai Kejadian 1:27. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Iya kan? Jadi serupa segambar dengan Allah, berarti manusia pertama itu Kejadian 1:27 adalah kudus. Nah, Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3:23 manusia diusir dari Taman Eden. Ya, ini dengan cepat saya coba cerita ini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, dengan karena dosa manusia terpisah hukumannya dengan Allah. Ya kan? Nah, di Roma 5 ayat 12. Di Roma 5:12 dibilang dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, tapi menjalar kepada semua orang. Coba Roma 5:12, jadi jelas. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini awalnya gitu. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa terpisah hubungannya dengan Allah, makanya sehingga dibilang dosa itu menjalar kepada semua orang. Sehingga Mazmur 51 ayat 7 dikatakan sejak dari dalam kandungan kita sudah ada di dalam dosa. Sehingga Roma 3 ayat 23 semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Jadi hubungannya terputus. Nanti kita saya sengaja dari awal ini nanti kita lihat posisi kita ada di mana. Dari mulai dari penciptaan awal sampai saat ini kita ada di mana posisi kita. Jadi hubungan manusia dengan Allah terputus dan diperdamaikan dengan Allah. Roma 8 ayat 3, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, ayat 2-nya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa dan hukum. Berarti Roh Allah itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa dimerdekakan? Dimerdekakan berarti dibebaskan kan? Jadi kalau kita dimerdekakan dari penjajah, berarti tidak ada penjajahan lagi. Kalau sini bilang dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus, rohnya roh besar, berarti roh Allah. Dia yang memerdekakan kita. Sampai sini udah ngerti ya? Ya, jadi ini pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana caranya kita hidup kudus? Ya kan? Jadi gini, kita nggak bisa dengan berbuat baik kita, dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, itu nggak akan buat kita kudus. Karena apa? Karena yang kudus ini adalah Allah. Artinya apa? Artinya yang kudus ini harus menguduskan kita. Setuju nggak? Kalau kita bisa menguduskan diri kita dengan berbuat baik, dengan melakukan ibadah, berarti kita bisa menyamakan dengan Allah. Yang tadi ayat tadi dikatakan bahwa Allah adalah kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi untuk kita menjadi kudus bagaimana? Yang tadi dikatakan Allah harus menguduskan kita. Ibrani 10 ayat 10.
Oleh karena kehendaknya, nyanyinya besar, berarti maunya siapa? Maunya Tuhan, ya, bukan maunya kita. Berarti kehendaknya, oleh karena kehendaknya inilah kita telah, kata telah. Jadi kalau baca firman Tuhan jangan kayak ngebut gitu. Tiap-tiap kata ada artinya gitu ya. Katakan bahwa apa? Inilah kita telah dikuduskan. Berarti kata telah sudah atau belum? Sudah. Telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Garansinya ada garansi nggak? Oleh persembahan 1 kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi bukan karena perbuatan kita. Jadi otomatis gini, waktu kita nggak percaya bahwa kita orang kudus, berarti otomatis kita nggak percaya sebenarnya tubuh Yesus yang mati buat kita. Hati-hati, di 1 Korintus 11 dikatakan waktu kita memperingati perjamuan kudus, melakukan perjamuan kudus, kalau kita tidak percaya, maka itu mendatangkan maut buat diri kita. Di sini dikatakan oleh persembahan tubuh Kristus, kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan apa? Darahnya. Berarti Yesus menguduskan umatnya. Setelah kita menjadi umat Tuhan, untuk menjadi satu dengan Dia harus menguduskan kita. Saya sering kali kan, saya banyak pelayanan juga di penjara-penjara, saya katakan gitu, di sana, siapa di sini yang yakin masuk surga, taman semua kan? Tanya, siapa di sini orang berdosa, angkat tangan juga. Orang berdosa tempatnya di surga apa bukan gitu. Karena orang kayak gini kan bingung, orang galau. Orang Kristen tapi bingung, siapa sih sebenarnya status